Nyanyian tak henti-hentinya dari cicak yang menandakan panas dimulai. Musim panas yang indah. Anginnya masuk melalui jendela kelas yang terbuka. Liburan musim panas dimulai besok ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu bersemangat dan mengalami kecelakaan. Kata-kata yang dikeluarkan oleh guru wali kelas. Guru wali kelas pun meninggalkan ruangan. Begitu guru wali kelas meninggalkan kelas, sekolah pun dimulai. Bukan sekolah pada umumnya. Siswa mengobrol satu sama lain, bahkan obrolan pun semakin keras. Mereka bangkit dan menggabungkan kursi dan meja mereka. Teman-teman dekat mereka datang dan berbicara dengan girang. Dengan ngobrol membicarakan hal-hal yang orang lain pun bicarakan. Mengenai rencana liburan musim panas. Tapi sementara itu, ada satu orang siswa, laki-laki duduk di meja di baris paling belakang. Apakah kamu punya rencana buat liburan, Haru? Nah, nggak tahu sih. Sepertinya aku akan belajar aja deh. Hah? Kok gitu sih? Kamu serius ngomong kayak gitu? Ya, kamu pikir aja. Nggak mungkin kan aku bohong sama sahabatku sendiri. Orang yang pemilik meja tersebut adalah Haru. Dia bersandar di kursinya dan menatap sahabatnya yang duduk di meja dengan ekspresi wajah yang serius. Semalam, ketika aku meminta untuk melihat pekerjaan rumahmu, aku diberitahu bahwa kau belum mengerjakannya. Selain itu, 2 hari yang lalu, menu harian di kafeteria sekolah ada daging. Tetapi aku diberitahu bahwa itu adalah ikan. Dan kami selalu... Oke, aku akui bahwa aku udah berbohong padamu selama ini. Lalu, apakah kamu sudah memutuskan apa yang akan kamu lakukan selama liburan musim panas? Kamu adalah Otsuki Haruto kan? Kan dia dibilang aku bakal belajar, ya aku pasti belajar dong. Sahabatnya Otsuki itu adalah Akagi Tomoya, pemilik meja. Siswa laki-laki bernama Otsuki. Laki-laki sahabat Otsuki Haruto adalah Akagi Tomoya. Hah, sungguh? Yang bener aja? Serius lo? Kita udah masuk tahun kedua SMA lo. Ya bener lah. Jadi kamu udah mutusin apa yang mau kamu lakuin. Ya ini waktunya belajar kan? Ya terus kenapa? Yuya berteriak dengan berlebihan, membuat komentar layaknya seorang pelawak. Dan Haruto tersenyum sekarang. Kamu udah tahu kan Tomoya apa yang aku tuju? Iya, aku ngerti sih. Aku rasa itu benar. Tapi kan Tomoya setuju dengan apa yang Haruto katakan. Tapi dia masih nggak suka sih. Jika kamu terus belajar, kamu akan telah terbakar kan. Kau perlu istirahat loh. Sekali-kali lah. Tahu kan, misalnya Tomoya berhenti sejenak dan melihat sekeliling kelas yang agak bising. Lalu pandangannya berhenti di satu titik. Pergi ke kolam renang atau ke pantai bersama gadis-gadis di kelas gak sih? Jika kau berencana mengunjung dojo, kamu harus melakukannya sendiri. Aku akan menghindar. Kau jahat banget sih, hati kamu dingin ya. Apakah benar-benar baik untuk meninggalkan sahabatmu dengan begitu mudahnya? Alah, gak usah khawatir. Sebagai sahabatmu, aku akan ada untuk menghiburmu setelah kesalahanmu yang heroik dan kesehatan mentalmu benar-benar hancur. Jadi kamu anggap ini adalah misi bunuh diri? Gadis yang mereka lihat adalah Tojo Ayaka. Dia cantik, memiliki rambut pirang yang bersinar di bawah sinar matahari. Rambutnya pun lurus tanpa keriting dan mencapai tengah punggungnya seperti benang sutra yang indah. Setiap kali wajah bergerak, rambutnya bergerak mulus seolah-olah nggak ada gravitasi. Wajahnya pun begitu cantik sehingga membuatnya bertanya-tanya apakah dia adalah seorang manusia, selebriti atau idola sekolah. Ada rumor sekali bahwa Tojo adalah anggota agensi berbakat. Tetapi bahkan jika itu benar, ya itu wajar aja. Tojo itu sangat cantik, sehingga nggak akan terlalu mengejutkan lah. Tampaknya Tojo juga memiliki bentuk tubuh yang sempurna, proporsi yang menawan dan sangat indah. Menarik banget sehingga memikat tidak hanya pria, tetapi juga wanita. Membuat mata mereka tertuju padanya. Haru, undang Tojo dong. Kenapa aku yang undang? Kamu harus yang undang kan? Berhenti menganggap ini misi bunuh diri dong. Berhenti menganggap ini sebagai misi bunuh diri lah. Tetapi aku kan mengakui bahwa jelas bahwa dari tariku gak akan ada gunanya. Jika kamu gak ngelakuin hal baik, ya maka juga aku gak akan ngelakuin hal baik dong. Gak, kamu tuh punya potensi loh. Tomoya mengatakan itu sambil menggerakkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Aku benci ngakuinya, tapi kamu tuh memiliki wajah yang tampan. Jika kamu tidak baik, maka aku juga tidak akan baik. Udahlah, nyerah aja. Itu benar bahwa aku pria yang tampan dan kamu hanya tampak biasa. Maaf. Haru, kekerasan bukanlah jawaban. Ketika Tomoya mengatakan itu, Haru menjewernya. Haru, Chunibyo nggak populer di kalangan gadis. Maaf, iya, aku yang salah. Jadi tolong, jangan tunjuk aku. Tolong, jangan tunjuk aku. Dengar tentang Tojo ya, begitu baik pria tampan telah menguapkan perasaan mereka kepadanya. Sejak idola kami Tojo Ayaka terdaftar di sekolah ini, hingga saat ini Tojo Ayaka telah menerima banyak pengakuan cinta.
dari jumlah pria yang gak terbayangkan, para pemain terbaik dari klub sepak bola, anak-anak tampan yang populer di kalangan gadis-gadis, presiden OSIS, ketua komite disiplin, bahkan siswa dari sekolah lain berbondong-bondong ke gerbang sekolah untuk menyatakan cintanya kepada Tojo Ayaka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menerima tanggapan positif darinya. Tojo Ayaka membelakangi mereka. Tiap orang yang mengungkapkan perasaan mereka pada Tojo Ayaka berakhir membelakangi dirinya dan pergi dengan cepat tertunduk, bahu membungkuk, dan ekspresi melankolis di wajah mereka. Ketika Haru melihat Tojo memotong semua pria taman itu, Haru berpikir dalam hati, ya ajar aja gak sih? Haruto tampak terkejut ketika sahabatnya mendeskripsikan idola sekolah sebagai pemusnah. Aku kira Tojo tuh gak suka pria tampan loh. Di antara pria-pria yang telah mengungkapkan perasaan kepada Ayaka, sejauh ini ada beberapa yang gak begitu tampan. Semua pria yang mendekatinya adalah pria-pria tampan. Ada seorang laki-laki yang menantangnya murni karena kasih sayang untuk Tojo, tapi akhirnya dia juga dapat bad ending. Itu benar, tapi ada satu hal yang membuatmu berbeda secara mendasar dari pria-pria lain yang telah jatuh sejauh ini, dan itu adalah Tomoya menunjuk tajam ke arah Haruto dan membuat deklarasi. Kamu adalah yang memiliki nilai tertinggi di kelas, tahu? Hah? Aku yakin ya, Tojo adalah orang yang baik yang akan lebih menghargai kepribadian daripada penampilan. Jadi meskipun kamu nggak tampan, kamu tetap memiliki banyak potensi. Enggak lah, aku nggak mikir gitu kok. Haruto secara langsung menolak apa yang dikatakan Tomoya dan menenggelamkan tinjunya ke sisi Tomoya. Lirik sahabatnya yang telah dipukul dengan tinju besi itu tampak meringkis kesakitan. Haruto mengalihkan tatapannya kepada Tojo Ayaka. Satu-satunya orang yang berkumpul di sekelilingnya adalah para gadis. Mengingat pria yang berada di luar lingkaran gadis-gadis yang terpusat di Tojo, mereka hanya terus melirik padanya seolah-olah mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin bahwa Tojo hanya tidak tertarik pada pria pada dasarnya? Meskipun dia begitu cantik dan telah didekati oleh banyak pria, fakta bahwa tidak ada satupun rumor hubungan romantis menunjukkan bahwa kemungkinan tersebut tidak mustahil. Oh enggak mungkin deh. Itu baik-baik aja kayaknya. Sahabatnya mengangguk dengan serius dengan tangan di dagunya, dan Haruto tampak kesal, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Haruto mengambil tasnya yang tergantung di sisi mejanya dan mulai bersiap untuk pulang. Kenapa Haru? Apa kamu udah mau pulang? Maksudku nggak ada yang bisa dilakukan sih jika aku tetap di kelas kayak gini. Apakah itu baik-baik aja jika kamu kembali sekarang? Lain kali kau bisa melihat wajah Tojo lagi adalah satu pacar bukaan lo. Berbicara tentang wajah cantik, Tojo tuh kayak Dewi ya. Sudah ada yang mendekati itu. Apakah kamu benar-benar pulang? Bukankah kita seharusnya mencoba mengajak Tojo keluar? Supermarket sedang mengadakan obrolan hari ini. Aku lebih peduli tentang makanan yang diskon daripada Dewi yang nggak dapat dijangkau. Hah? Apakah kamu seorang ibu rumah tangga atau sesuatu? Tada Moya. Haruto tiba-tiba tampak seolah mengingat sesuatu. Begitu aku pikir lagi, aku yang punya hal lain yang harus dilakukan di musim panas ini selain belajar. Hah? Apaan? Apa? Apakah kamu pergi bermain setelah semuanya? Enggak lah. Itu hanya pekerjaan paruh waktu aja. Oh, pekerjaan paruh waktu jenis apa yang kamu lakuin? Jadi ART, jasa rumah tangga. Jadi ada pekerjaan jangka pendek kayak gitu ya? Ya kemarin sih kebetulan nemu aja pas lagi browsing di situs loker. Ini adalah jenis yang membantu pekerjaan rumah dan memasak makan malam dan sebagainya kan? Iya benar, dan aku juga melakukan pembersihan dan belanja jika mereka minta. Oh jadi mereka masih rekrut? Mungkin aku juga mau nyoba deh. Kamu adalah tipe orang yang minta jasa rumah tangga. Hahaha benar deh. Tomoya diberi fakta lucu oleh Haruto. Jadi Tomoya pun tertawa di atas kata-kata Haruto. Haruto telah mengunjungi kamar Tomoya berkali-kali, tetapi dia nggak pernah melihatnya bersih. Lebih jauh lagi, setiap kali Haruto berkunjung, kekancannya bertambah parah. Haruto nggak tahan melihatnya dan telah membersihkan kamar Tomoya lebih dari sekali. Baru-baru ini, ia bahkan mulai mencurigai Tomoya, hanya mengundangnya untuk membersihkan kamarnya. Ya, jadi gitu deh. Jadi aku akan belajar dan bekerja pada waktu sama musim panas. Aku perlu menghasilkan banyak uang musim panas untuk masuk perguruan tinggi. Dengan mengatakan ini, Haruto mengeluarkan sepatu outdoor dari kotak loker sepatu dan mengganti sepatu ruangannya dengan sepatu outdoor. Wah, betapa membosankannya dan gak menginspirasi di bulan musim panas sih. Jadi harusnya kita kembali ke kelas sekarang dan mengajak Tojo keluar nih. Udah sih nyerah aja. Jika aku melakukan itu, aku akan kehilangan tawarannya deh. Tomoya menghela nafas dan berkata, ya udah deh. Aku akan mengambil ujian masuk tahun depan. Jadi ini akan menjadi liburan musim panas terakhirku buat bersenang-senang sepenuh hati.
Jadi baik-baik aja kan, kata Tomoya. Saat mereka melewati gerbang sekolah, Haruto tersenyum pada sahabatnya yang masih memiliki perasaan terhadap idola sekolah, Tojo Ayaka. Udah sih nyerah aja sahabatku, ayo bergabung denganku menghabiskan musim panas yang penuh kerja keras dan industri. Saat Haruto memberikan jempol ke atas, Tomoya nggak bisa menahan dirinya untuk melihat ke langit dan berteriak, aku nggak mau masa muda kayak gini.